melakukan ini. Semoga apa saya sampaikan bisa bermanfaat. sorry nggak bagus. Dan mungkin cukup sekian dulu video karena ini sudah tidak kondusif teman ya. Karena di sini sudah tidak kondusif, ada sesuatu masalah sebenarnya. Malah kebanting BBM. Sorry ya Tur ya. Jadi yang kebanting punya siapa ya? Untuk yang kebanting punya saya ini. Sorry ya. Jadi cukup sekian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dimanapun dulur-dulur berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Untuk video kali ini kita akan membahas sedikit tentang PWM ya, PWM lakoni khususnya ya. PWM lakoni seperti ini, seperti yang saya pegang ada dua ini ya. Ini contoh saja, yang saya pegang adalah PWM lakoni 120E ya. Sebenarnya lakoni yang 120E maupun yang 121GE itu hampir sama, cuma yang 121GE itu berbeda pada jalur input supply saja ya. Inputnya itu ada AVR untuk gensetnya, atau ada, bukan AVR sih, kayak softstar dan juga pengaman ya. Jadi sebenarnya seperti AVR tapi fungsinya cuma buat on off atau pengaman ketika listrik atau arus yang masuk itu tidak stabil. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ini PWM lakoni seperti ini ya dulu ya. Kelihatan? Oke. Untuk video kali ini jadi ini ada dua PWM lakoni kiriman dari beliau yang ada di Pacitan, Jawa Timur. Ini kiriman ada dua. Jadi yang satu ini kerusakannya, yang saya pegang ini kerusakannya itu PWM-nya kadang on, kadang standby ya. Jadi kadang-kadang keluar frekuensi, keluar tegangannya. Kata beliau itu ketika ini dipasang di mesin lasnya, itu kadang-kadang bisa normal, keluar tegangan di IRF yang sini 14-15 volt, kadang-kadang tegangannya loss ya, alias tegangannya sama dengan tegangan input 24 voltnya. Sorry, sama dengan tegangan 27 voltnya teman ya. Ini 24 voltnya lakon itu terukur 26-27 volt untuk yang tipe PWM lakoni yang menggunakan PSU UC3843 ya. UC3845 atau UC3843 seperti ini dulu ya. Jadi yang ini kerusakannya itu ternyata ada di bagian PWM dan juga di bagian drivernya. Dan ini sudah pernah dioprek, sudah pernah dicoba diperbaiki dan ternyata gagal ya, belum berhasil. Pas dicoba diganti MOSFET-nya di sini, MOSFET IRF-nya coba diganti itu ternyata malah panas ya, malah panas terus akhirnya dikirim ke sini. Dan yang satu ini nanti juga akan saya jelaskan, tapi kita bahas dulu yang ini ya. Problemnya atau kerusakannya utamanya itu adalah PWM-nya kadang-kadang on, kadang-kadang normal, kadang-kadang off, atau kadang-kadang tidak keluar PWM-nya, tidak keluar output PWM-nya gitu ya. Oke Mas, nanti kita bahas Mas kameramen. Ini biar fokus ke sini dulu. Nanti kita bahas di sini ya untuk pengecekan dan pengukuran tegangannya. Jadi untuk PWM lakoni yang memiliki problem seperti tadi ya, PWM-nya kadang-kadang on, kadang-kadang tidak, atau normal, kadang tidak gitu ya. Saya juga tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa, di sana seperti apa. Tapi yang jelas sesuai penjelasan dari beliau dan pengalaman saya selama terjun di dunia inverter, terutama inverter las yang mereknya lakoni, itu ketika PWM-nya di sini kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak, itu disebabkan ada 3 kemungkinan, teman-teman ya. Yang pertama itu dari IC-nya sendiri ya. Di sini kan IC menggunakan IC PWM SG atau KA3525 16 pin ya. Itu yang pertama, ini bisa jadi dia setengah rusak. Jadi kadang-kadang pin 8-nya ini, pin 8 atau pin softstar ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak ya. Karena memang dari internal blok diagram IC-nya sendiri itu sudah setengah rusak seperti itu. Yang kedua itu dari komponen pendukung di jalur softstar pin nomor 8 KA3525 atau SG3525 itu pin 8 itu terhubung ke resistor 100 ohm dan juga kapasitor tantalum yang warnanya seperti ini teman. Dia mau ya. Tanya di Mas.
Oke, saya tunjukkan ini yang masih versi asli karena ini tadi sudah saya perbaiki ya. Jadi yang versi asli seperti ini. Kita RMS. Kelihatan ya, ini yang warna kuning. Ini adalah kapasitor tantalum yang nilainya 684 ya teman-teman. Atau 0,68 mikrofarad. Kapasitor tantalum ini memiliki polaritas ya, jadi memiliki positif dan negatif. Tidak seperti kapasitor yang non-polar yang tidak memiliki polaritas yang bisa dibolak-balik masalahnya di sini. Kapasitor tantalum ini berperan untuk memfilter jalur soft start ini ya teman ya. Jadi tegangan di jalur soft start atau pin 8 ini berasal dari internal IC KA3525. Jangan salah paham, tegangan di sini itu bukan berasal dari luar atau dari eksternal IC, melainkan memang tegangannya itu 4,8 sampai 5 volt itu berasal dari dalam atau dari internal IC itu sendiri teman ya. Nah, hubungannya apa Mas dengan kapasitor tantalum ini? Karena kapasitor tantalum ini sangat sensitif teman ya, dan ini sebenarnya kapasitor yang lebih bagus dari kapasitor elektrolit sebenarnya, karena dia memiliki bentuk dan ukuran yang lebih kecil dengan nilai yang hampir sama dengan nilai yang ada di kapasitor elektrolit atau elko ya. Tapi ini kapasitor ini sensitif biasanya karena fluktuasi tegangan atau naik turun tegangan ataupun memang dari kualitas komponennya sendiri yang memang tidak bagus ya. Jadi kapasitor ini sering setengah short ya atau setengah rusak. Jadi ini kan untuk jalur negatifnya kapasitor ini terhubung ke ground dan jalur positif kapasitor ini terhubung ke ujung resistor 100 ohm yang ujung yang satu lagi resistor 100 ohm itu terhubung ke jalur pin nomor 8 IC KA3525. Dan jika kapasitor ini short atau setengah short, maka yang awalnya itu tegangan dari pin 8 ini muncul ya sekitar 4,8 sampai 5 volt atau mentok-mentoknya 5,1 atau 5,2 volt lah, itu pun jarang. Itu menjadi hilang ya atau 0 volt. Atau biasanya di sini kalau kapasitor ini setengah short di pin 8 ini hanya terukur sekitar 0,5 atau 0,7 volt saja. Yang harusnya normalnya sekitar minimal 4,7 sampai 5,1 volt teman. Jadi jika itu tadi short dan tegangan di pin 8 itu hilang, maka si PWM ini akan off ya atau standby, dia tertidur. Jadi kayak si IC ini mendapatkan suplai VCC dari 12 volt IC 7812. Sebenarnya dia sudah dapat suplai dan semua pinnya normal, maksudnya tidak ada rusak ya. Tapi seolah-olah dia mati atau tidak mengeluarkan sinyal PWM-nya. Itu disebabkan karena kapasitor tadi yang setengah rusak atau setengah short dulu ya. Itu yang kemungkinan kedua. Dan yang ketiga itu faktornya dari jalur op-amp, dari jalur op-amp. Jadi untuk mesin las PWM, mesin las Lakoni ini menggunakan op-amp CA340 ya. Sorry tadi ngomongnya agak belibutan karena ada sesuatu ini. Oke ya. Jadi CA340 ini adalah IC op-amp single channel ya. Beda dengan LM358 yang itu merupakan op-amp dual channel. Kalau CA340 itu merupakan IC op-amp satu channel. Jadi cuma ada satu output saja. Di outputnya IC op-amp CA340 adalah pin nomor 6. Itu yang menuju ke kaki komparator ya, sorry. Ke kaki komparator dan sebagian juga dialirkan ke kaki VRF di nomor 16 dan nomor 2. Nomor 2 itu adalah non-inverting ya, non-inverting. Dan kaki nomor 16 adalah VRF-nya, dulur. Jadi yang output dari nomor 6 IC CATX40 tadi itu terhubung ke kaki komparator melalui beberapa filter dan biasanya ada beberapa transistor. Kalau di PWM Lakoni ini menggunakan 2 transistor sebagai kopling ya, kayak koplingnya sebelum masuk. Satu ya. Satu transistor NPN sebagai kopling
sebelum menuju ke kaki komparator di pin nomor 9. Jika IC CA340 ini setengah rusak juga ataupun short ya, ataupun memang dia tidak keluar atau outputnya itu short gitu teman ya, itu menyebabkan kaki nomor 9 komparator tadi itu tegangannya juga hilang. Dan ketika pin komparator ini hilang, si PWM ini juga akan off ya, atau tidak mengeluarkan output PWM-nya di kaki nomor 11 dan kaki nomor 14. Itu teman ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama tadi dari IC sendiri yang memang rusak, yang tidak mengeluarkan PWM di nomor 11 dan nomor 14. Yang nomor 2 tadi dari eksternalnya pendukung di kaki 8 ya, pin soft start, jalur pin soft start yang tadi sudah saya jelaskan menggunakan kapasitor tantalum. Yang ketiga memang dari jalur op-amp-nya yang bermasalah, entah itu IC op-amp-nya yang rusak ataupun jalur op-amp-nya yang memang short ya atau bocor. Oh ya, satu lagi teman, ada satu lagi di PWM Lakoni ini dia menggunakan jalur khusus untuk juga menonaktifkan dan mengaktifkan PWM-nya. Itu ada ini ya, MCR 106, itu adalah SCR untuk jalur termistor atau sensor panas ya, sensor suhunya. Itu dia diambilkan transistor lagi dan dia juga masuk ke jalur pin nomor 8. Jadi pin nomor 8 ini juga dihubungkan dengan satu transistor NPN di bagian belakang. Ini ya, di bagian belakang seperti ini. Nanti tak tunjukkan di sini aja ya langsung ya. Itu biasanya transistor itu sering short yang menyebabkan jalur pin nomor 8 ikut hilang. Jadi transistor NPN tadi itu sebagai sakar jalur termistor ya teman ya, jalur termistor atau sensor suhu. Dan jika transistor itu short, maka seolah-olah dia protek ya, dia akan OC nanti. Kalau yang jalur termistor tadi short, lampu OC di sini akan nyala harusnya. Harus nyala karena OC dia. Itu teman ya. Seolah-olah si termistornya ini dia normally open karena karena si termistor atau sensor suhu di sini itu dia normally close teman ya. Normally close itu artinya jika suhu ideal atau suhu normal, si termistor ini akan terhubung ya. Bener ya Mas, normally close ya. Koreksi kalau misalkan salah. Dan jika suhunya naik atau suhunya mendekati spesifikasi di sensor, itu dia akan normally open atau terbuka ya, open circuit. Jadi seperti itu ya, kalau memang PWM Lakoni ini termistornya itu harus normally close. Jadi ketika mau nyoba, jalur termistor ini harus juga di jumper biar dia terhubung atau normally close ya, biar PWM ini bisa aktif. Si IC ini bisa mengeluarkan PWM-nya, mengeluarkan sinyal PWM-nya seperti itu teman-teman. Langsung aja Mas kita cek di sini ya, cek di pengukuran. Ya nanti saya akan sedikit berbagi tes poin dan tegangan apa saja yang harus dicek ketika PWM ini rusaknya itu apa ya, kayak tidak normal dan kadang-kadang normal gitu tadi ya. Ini kamera tak pegang dulu biar Mas kameramen istirahat dulu sebentar. Oke ya, ini saya di bawah lesehan, mohon maaf karena belum selesai, pekerjaan masih banyak. Wah, iya Mas kameramen. Oke ya, bisa aktif urung ini. Oke, jadi ini tadi yang saya jelaskan ya, kerusakannya itu kadang normal, kadang tidak. Ini ada dua, jadi nanti yang ini nanti saya jelaskan karena rusaknya berbeda dulu ya. Tak pasang dulu teman-teman di sini ya. Ini untuk jalur input supply-nya, input tegangan tingginya high voltage ya, 320 atau 308 volt dari rectifier, dari dioda dan elko primernya dulu ya. Mohon maaf kalau kualitas gambarnya ini kurang jelas karena ini gear untuk videonya ya seadanya dulu. Oke telur ya, ini sudah saya pasang untuk positif dan juga SGND atau ground tegangan tingginya. Ini probe oscilloscope tak lepas dulu, nanti kita lakukan pengecekan di jalur PWM-nya juga telur ya. Ini harus dicek itu nanti terutamanya di PWM dulu teman ya. Di groundnya akan saya tempel di sini biar nggak megang dan
dashboard merahnya nanti kita arahkan ke titik yang mau kita cek ya teman ya. Untuk yang pertama yang harus dicek ketika PWM-nya itu kadang normal kadang tidak itu adalah pin 8 seperti yang saya jelaskan tadi ya. Pin 8 ini sangat vital untuk si kinerja IC PWM K3525. Pin 8 adalah pin soft start dan itu sudah saya jelaskan juga. Pin 8 ini dia terhubung ke resistor 100 ohm yang ada di sini. 100 ohm ya. 101 ini 100 ohm. Ujung resistor yang satunya tadi terhubung ke positifnya kapasitor tanpa loop. Dan yang ini kapasitor tanpa loop sudah saya ganti menggunakan Elco ya. Biar lebih awet saya ganti pakai Elco biasa. Ukurannya saya ganti 1 mikro 25 volt. Setelah pin 8 itu kita cek juga pin 9. Pin 8 tadi soft start, pin 9 adalah pin komparator. Yang ini tadi mengambil output dari IC CA3140 pin nomor 6-nya sebagai komparatornya teman ya. Setelah pin 9 selesai, pin 2 dan pin 16 ini wajib dicek juga. Ini pin 2 dan pin 16 tegangannya sekitar 4,9 sampai 5 volt ya di sini ya. Di sini konstan atau stabil tegangannya. Dan setelah itu cek pin nomor 5. Di sini adalah pin CTRT ya teman ya. Lebih tepatnya pin 5 itu adalah CT teman ya. Pin 5 adalah CT, kapasitor timing. Jadi ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pin 5 adalah CT, kapasitor timing yang dia terhubung ke kapasitor yang ada di sini. Ya. 102 atau 1 nanofarad. Di sini kapasitornya milar. Ini biasanya kalau pin 5 ini tegangannya hilang, dipastikan PWM-nya tidak akan aktif atau output di nomor 11 dan nomor 14 akan hilang ya atau 0 volt gitu teman ya. Pin 5 ini mengeluarkan tegangan sekitar 2 volt atau 1,9 ketika dicek menggunakan multimeter. Itu saja yang mungkin poin-poin penting yang dilakukan pengecekan ketika PWM lakoni mengalami kerusakan kadang normal, kadang tidak. Jadi ini Elco sudah diganti, kapasitor sudah diganti menggunakan Elco. Pin-pin tadi sudah dicek ya. Pin 9 itu komparator, outputnya di sini normalnya mentok-mentok di 4 volt ya. Rentang tegangan di sini antara 3,4 hingga 4 volt. Biasanya berkisar 3,5 sampai 3,8 volt saja. Biasanya yang normal ya. Tapi ada juga kondisi mesin kelas atau PWM lakoni ketika sudah terpasang itu di sini diukur 4 volt. Kalau sampai di sini 5 volt, dia akan loss sebenarnya atau arusnya nanti akan tidak teratur atau dia ngacak ya. Menyebabkan output di final, di MOSFET final itu jebol nanti maksudnya karena arus di sini tidak terkontrol atau tidak ada pengatur untuk mengatur si PWM ini dia kapan dia off, kapan dia on secara duty cycle ya teman ya. Jadi pin 9 ini sangat vital dan pin 9 ini jangan sampai dipegang ketika PWM lakon ini sudah terpasang di PCB utama atau di PCB yang belakang itu ya. Jangan sampai kepegang atau jangan sampai kesentuh pakai multimeter sekalipun ya. Kalau ini sampai kesentuh nanti resikonya bahaya, ya, resikonya fatal. Nanti duty cycle PWM-nya akan ngacak naik turun dan menyebabkan MOSFET-nya ada yang jebol nanti ya. Kalau MOSFET-nya kuat pasti yang jebol nanti yang IC-nya atau malah yang jebol si driver MOSFET-nya ini. Dan tadi yang saya katakan ini ya jalur termistor itu transistornya di sini. Ini dilepas saja. Kalau kerusakannya seperti ini, transistor ini dilepas untuk mengantisipasi jika jalur termistor ini bermasalah. Tapi kalau dilepas gimana Mas? Nggak apa-apa. Kalau dilepas nanti dia tetap berjalan atau bekerja normal. Tapi untuk jalur termistornya atau sensor suhu nanti akan nonaktif karena transistor NPN ini dia membypass jalur ground di pin emitornya
dan menyalurkan di pin kolektor menuju kaki nomor 8. Jika di sini open atau normally open, maka transistor ini akan terhubung antara emitor dan kolektornya. Maka untuk pin 8 ini nanti akan 0 volt dan PWM akan standby atau off jika terjadi suhu yang berlebih ya. Dan jika transistor ini dilepas, maka fungsi sensor suhu nanti akan hilang. Tapi nggak apa-apa sebenarnya ya, karena sudah ada kipas. Tapi ini sebenarnya ekstrim ya untuk melepas transistor ini. Tapi ini dilakukan jika kondisi PWM ini kadang normal, kadang tidak, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Sekarang kita nyalakan langsung aja. Ini saya pegang, tapi jangan ditiru ini ya. Jangan ditiru adegan seperti ini, karena ini bahaya. Power sudah on hijau ya. Lampu power sudah on, OC tidak nyala karena ini sudah di jumper ya. Termistornya ini, jalur termistor sudah di jumper untuk memberikan normally close-nya. Oke, kita nyalakan dulu untuk multimeternya di sini. Kelihatan ya. Sudah on, kita cek juga. Kita cek di pin IC-nya dulu ya. Pin 8 di sini, pin 8. 4,8 volt ya, normalnya segini. Ini berkisar antara 4,7 sampai 5 volt. Biasanya sih 4,8 volt atau 4,9 volt di sini. Pin komparator yang tadi diingat ya, ketika PWM ini masih terpisah dari PCB utama itu dicek pin komparator nggak apa-apa. Jadi ketika mau ngecek pin komparator memang harus dilepas dari PCB final MOSFET-nya. Seperti ini. Ya, ini 4 volt. Ini terukur 4 volt teman ya. Kalau lebih dari 4 volt dia berarti ada yang masalah di jalur PWM-nya atau jalur op-amp-nya ya. Kalau di sini lebih dari 4 volt maka bisa jadi transistor ini bocor ataupun IC CA340-nya setengah rusak. Oke, seperti itu. Ini pin 15 VCC ya. Ini pin 11 dia sudah keluar outputnya 5,2 volt. Pin 14 juga sudah keluar ini 5,3 volt. Pin 5 CT ya, kapasitor timing di sini 2 volt ya, 2,1 volt di situ bacanya. Mentok-mentoknya di sini 2,2 volt. Pin 16 dan pin nomor 2 ini terhubung ya atau jadi satu, 5 volt di situ. Oke. Konstan ya, di sini 5 volt. Untuk outputnya sendiri seperti biasanya ya, 14 sampai 15 volt. Atau mesin las yang lain bisa jadi 13 sampai 16 volt ya. Untuk Lakoni berkisar antara 14 sampai 15,5 volt di output drivernya sini. Oke, dan ini yang saya tunjukkan tadi untuk kapasitor tantalum, pinnya itu ketika diukur di positifnya itu ya sama dengan pin 8 tadi ya, 4,8 volt seperti ini. Oke ya, kita lanjut pengecekan menggunakan osiloskop. Nah, ini groundnya belum tak pasang dulu ya. Dia agak ngaca itu. Ground tak pasang di sini. Oke, di sana bisa dilihat untuk PWM-nya ya, sinyal PWM-nya itu duty cycle-nya. DTM-nya sudah terlihat itu bagus ya. Pertemuan antara channel 1 dan channel 2. Antara output A dan output B-nya sudah berimpitan itu. Sudah bagus, tidak ada cacat frekuensi. Duty cycle-nya 55% atau 54% ya. Itu lebih tinggi 10% dari outputnya IC/PWM. Biasanya IC/PWM itu sekitar 40% saja. Frekuensi, karena ini mesin las MOSFET ya, 98 kHz. Dengan tegangan di sini tadi sama dengan yang kita ukur di multimeter, 14,8 volt. Untuk peak-to-peaknya 30 volt sebenarnya. Ini ketika kita geser seperti ini sudah sama ya. Berarti itu sudah normal tutur ya. Ini saya sengaja saya agak turunkan biar kelihatan ya antara yang biru sama yang kuning karena dia berimpitan. DTM-nya seperti itu. Gimana Mas kalau misalkan channel kuning dan channel biru itu satu fase? Berarti ini masih ada masalah di sini ya. Karena memang channel A dan channel B ini harusnya beda fase seperti itu ya. Beda fase harusnya yang channel kuning on, yang channel biru off. Ini ya. Tak tunjukkan. Yang channel kuning itu naik, yang channel biru turun. Seperti itu normalnya. Karena dia
atau tempol. Dua channel ya yang saling terpisah. Oke ya, untuk pengecekannya seperti itu. Lanjut kita untuk ke mesin PWM, sorry ke mesin modul PWM yang kedua, yang ini ya dulu ya, ini kita matikan dulu. Tadi sudah saya jelaskan ya untuk problem dan cara mengatasinya bagaimana dulu ya. Oke, lanjut yang kedua dulu ya. Di sini yang kedua itu PWM lakoni yang sama. Ini juga sudah pernah dioprek sebelumnya, sudah pernah di servis oleh beliau sendiri mungkin ya, dan belum berhasil. Ini untuk kerusakannya PWM yang satu ini itu berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu kadang normal kadang tidak, dan yang ini itu katanya ketika semua soket dipasang ke unitnya itu dia tegangan IRF di sini, tegangan MOSFET driver ini drop ke 9 volt katanya ya. Jadi sudah saya lakukan pengecekan dan ini sudah selesai juga. Jadi untuk video kali ini kayak cuma dokumentasi dan sharing-sharing saja, sharing ringan ya. Kenapa kok bisa katanya ketika dipasang semua soket itu tegangan di sini drop. Jadi juga sempat saya tanyakan, yang drop itu apakah cuma IRF-nya saja, tegangan di outputnya drain sini, ataukah semua tegangan termasuk tegangan supply 24 volt, 27 voltnya ikut drop ya. Katanya tegangan supply output PSU-nya itu nggak drop. Yang bermasalah outputnya drop di sini. Saya curiga juga dengan output di trafo GDT. Bisa jadi trafo GDT itu ada yang short di jalur outputnya. Tapi ini tadi tak cek dulu ya dan saya lakukan servis dulu. Memang di sini banyak kerusakan sampai saya jumper seperti ini ya. Ini di jumper ini ada tujuannya karena memang jalurnya banyak yang putus, dan terutama di jalur driver sendiri ini banyak jalur putus karena kesalahan saat melepas dan memasang MOSFET. Mungkin dipaksa atau gimana, atau soldernya itu nggak panas atau kurang mateng, akhirnya PCB-nya ini mengelupas sebenarnya, dan jalurnya ikut hilang atau ikut putus di tengah jalan karena PCB-nya 2 layer atas bawah ya. Jadi kadang mungkin teman-teman yang pemula itu tidak mengira bahwa memang ada jalur yang harusnya itu tersambung antara atas dan bawah itu jadi hilang atau tidak connect ya. Contohnya di sini, ini adalah pin gate-nya P channel atau IRF 924 ini itu dia terhubung ke resistor 103 di sini ya. 10 kilo. Ini ketika diukur, ketika tanpa terhubung ke gate-nya MOSFET P channel itu di sini terukur 20 volt. Ya. Terukur 27 voltan ya di sini. Hampir sama dengan tegangan di supply-nya, tapi nggak sampai 27 sih, biasanya 20-an volt di sini tegangannya ya. 20 sampai 24 volt karena dia ambil dari jalur utama, jalur plusnya utama juga. Di seri menggunakan diode sender, diode sendernya 15 volt, DZ 15 volt ya, sender diode 15 volt. Outputnya 10K ini terhubung ke gate-nya P channel. Ini yang sering mengecoh kadang-kadang ya. Jalur ini sering mengecoh yang menyebabkan MOSFET ini panas. Karena dia juga mengatakan MOSFET di sini ketika dipasang itu nggak normal juga. Ya. Oke, jadi untuk masalah utama itu tadi ya, tegangan IRF-nya drop. Itu penyebabnya ada di MOSFET-nya sendiri. Ini sudah saya ganti ori, dan juga di sini ada diode sender di samping MOSFET. Untuk mesin las yang tipe PWM yang tipe ini diodenya ada di sini. Ada juga diode yang di bawah, yang versi terbaru itu di bawah semua ya. Jadi zener dan kapasitor ini berada di bagian bawah. Yang model ini di bagian atas seperti ini. Yang versi DIP ya, itu zenernya 15 volt, 2 biji itu sama. Perhatikan simbolnya ya, itu katoda arahnya ya, ada yang ke kanan ada yang ke kiri, jangan sampai kebalik antara kedua diode sender 15 volt ini. Dan perhatikan juga ini ya, kapasitor non-polar di sini ya, kapasitor di sini. Dua kapasitor ini bernilai 100 nanofarad
atau 104 jika diukur menggunakan ISR meter atau menggunakan multimeter. Ini sering menjadi penyebab MOSFET-nya panas ketika dipasang, padahal tegangan gate awal ketika belum dipasang itu normal-normal saja, yang N channel 5 volt, yang P channel 20 volt. Ketika dipasang MOSFET kok jadi ngedrop atau jadi panas, itu penyebabnya dari sini. Terus penyebab ketiga itu dari ini ya, resistor fuse ya, R fuse yang menuju ke jalurnya source-nya MOSFET P channel. Karena MOSFET P channel itu kan source-nya nyambung ke positif 27 voltnya atau positif output PSU utama. Source-nya P channel yang nomor 3 dan nomor 1, ini IRF 9Z24N, ini IRF 9Z24N, yang ini IRF Z24N, ini IRF Z24N. 1 sama 3 itulah P channel, yang source-nya, kaki pin 3-nya itu terhubung ke resistor fuse di sini. Nilainya 2R2. Ketika di paralel ada 2, menjadi 1,4 atau 1,5 ohman ya. Atau sekitar 1 ohm harusnya ya. Karena 2R2, sorry. Ralat ya, 2R2 itu 2,2, jika di paralel 2 maka nilainya sekitar 1 ohm ya. Atau bisa diganti menggunakan resistor 1 ohm langsung di sini, 1 biji DIP dari sini ke pin source-nya sini ya. Jadi itu yang menyebabkan tegangannya dia drop, dan juga di sini jumperan, ini outputnya dioda yang menuju positif elko filter 27 volt ini sering putus ya, saya jumper. Output 7812 kaki nomor 3 ke pin 15 ini sering kadang connect kadang tidak juga, menyebabkan PWM ini tidak stabil teman-teman ya. Untuk PSU sendiri di sini normal ya, karena tadi sudah dapat klarifikasi konfirmasi dari beliau, memang untuk PSU-nya tidak ada masalah karena ini sebelumnya sudah dioprek ya, atau sudah pernah diperbaiki jalur PSU-nya dulu ya. Kita akan ukur tegangannya. Ini saya pasang dulu jalur input primernya dulu ya. Untuk 320 voltnya kita pasang dulu. Kita ambil dari PWM yang awal tadi, kita pindahkan ke PWM yang akan kita cek ini. Oke, ini kita singkirkan di sini dulu. Kita pasang dulu untuk pengukurannya di sini, output driver MOSFET ya. Atau gini aja, tadi kan kita sudah ngecek driver MOSFET ya, kita akan ngecek outputnya IC PWM ya menggunakan osiloskop dual channel, biar nanti bisa terlihat dan bisa teman-teman perhatikan nanti untuk output IC PWM itu bentuk gelombangnya seperti apa. Kalau oke mas, masih tak sambung aja. Oke, sudah terpasang. Ini yang potensinya abaikan saja ya, nanti mungkin tak buatkan video sendiri itu pembahasannya ya. Nyalakan mas, kita pasang dulu kipasnya. Untuk beban ya, katanya kan ketika dipasang soket semua itu drop. Ini tak pasang beban kipas buat beban PSU ya teman-teman. Oke, nyalakan mas. Oke, push. Nyalakan. Oke, sudah on. Kipas sudah menyala. Dan kita akan mengecek output dari IC PWM. Nanti teman-teman bisa perhatikan bentuk gelombang outputnya IC PWM itu seperti apa. Dan perbandingan seperti tadi ya. Duty cycle-nya akan lebih kecil daripada output driver MOSFET-nya. Oke, bisa perhatikan ini pin 11 yang warna biru dan pin 14 yang warna kuning. Tak zoom sih ya, biar kelihatan. Oke, ini skala volt per diff-nya itu 10 volt, jadi agak kecil ya. Pin 11 ini, pin 11 ini pin 14. Oke, seperti itu bentuk gelombangnya ya. Frekuensi sama 98-99 kHz karena dia PWM mesin las MOSFET. Duty cycle-nya lebih kecil dari yang tadi itu 54% ya. Sekarang turun di 44%.
atau 10% kurang 10% lebih kecil dari duty cycle yang ada di output driver MOSFET atau output drain-nya IRF MOSFET ya. Untuk tegangannya outputnya tadi yang kita ukur di multimeter itu kan 5 volt ya, 5,6 volt. Di sini di osiloskop terbaca 6 volt karena dia lebih sensitif. Tegangan realnya itu di 5 volt ya output IC PWM ini. Oke, seperti itu. Ini tegangan kaki nomor 8 seperti ini ya, DC biasa. Nomor 8 itu. Buka woco ini. Oh, ini ya. Pin 8 ini. Yang warna kuning itu 5,2 volt ya. Terbaca di osiloskop. Real menggunakan multimeter itu 4,8 volt. Oke, kita bandingkan dengan output driver MOSFET-nya dulu ya di sini. Ini. Nah, itu frekuensi sama 98 kHz. Duty cycle-nya lebih besar dari yang tadi, 55%. Itu Vmin ya atau tegangan realnya itu di 15,2 volt. Ini kedua channel A dan B ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengukuran mesin las yang kedua, dan penyebab dan kerusakannya tadi sudah saya jelaskan. Oke, jadi seperti tadi penjelasan dan sharing saya tentang pengerjaan PWM Lakoni, khususnya 2 PWM Lakoni kiriman dari beliau yang ada di Pacitan ini. Kerusakannya tadi memang agak kadang bagi sebagian orang mungkin agak menyulitkan ya, karena kerusakan seperti tadi membingungkan ya. Kadang normal, kadang tidak, kadang keluar tegangan normal, kadang-kadang kok nol, kadang-kadang kok drop gitu ya. Itu sebenarnya kerusakan yang cukup membingungkan bagi teknisi dalam proses pengerjaan seperti ini ya. Kerusakan apapun itu nggak cuma di inverter ya sebenarnya. Di modul apapun, kalau kerusakannya itu nggak fix ya, atau nggak misalkan rusak itu mati total, ataupun rusaknya itu nggak nyala, itu malah gampang ya troubleshoot-nya atau cara penyelesaian masalah itu malah lebih gampang. Karena dia sudah fix rusaknya itu. Tapi kalau rusak seperti ini tadi, rusaknya kadang normal, kadang tidak, kadang ngedrop, kadang kok normal, ketika dipasang soket ke malah ngedrop, itu kan cukup membingungkan ya. Karena memerlukan proses troubleshoot atau penelusuran kerusakan yang cukup lama, ya, memakan waktu yang cukup lama. Jadi seperti tadi ya, sharing saya tentang PWM Lakoni ini. Semoga apa saya sampaikan bisa bermanfaat. sorry nggak bagus. Dan mungkin cukup sekian dulu video karena ini sudah tidak kondusif teman ya. Karena di sini sudah tidak kondusif, ada sesuatu masalah sebenarnya. Malah kebanting BBM-nya. Sorry ya dulu ya. Jadi yang kebanting punya siapa ya? Untuk yang kebanting punya saya ini. Sorry ya. Jadi cukup seperti ini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.